أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 116. Tafsirnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 117. Tafsirnya. Tidaklah apa yang mereka seru, atau yang disembah oleh orang-orang musyrik selain daripadanya, maksudnya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah berhala-berhala, yakni berhala-berhala betina seperti Lata, Uzza dan Manat, dan tidaklah apa yang mereka seru, yang mereka sembah dengan beribadah kepadanya itu kecuali setan yang durhaka, disebabkan ketaatan mereka dalam hal beribadah kepada setan atau iblis itu. Ayat 118. Tafsirnya. Dia dikutuk oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmatnya, dan kata setan itu, akan saya ambil untuk saya dari hamba-hambamu, bagian yang telah ditetapkan, yang saya ajak untuk menaati saya. Ayat 119. Tafsirnya. Dan sungguh akan saya sesatkan mereka dari kebenaran dengan was-was dan godaan, dan akan saya berikan pada mereka angan-angan, artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan berumur panjang dan bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan, dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak dan hal itu telah mereka lakukan pada ternak Bahiroh. Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah, maksudnya agamanya yaitu dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkannya, dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung, yang ditaati dan dipatuhinya selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah jelas tiada lain dari neraka yang akan didiaminya untuk selama-lamanya. Ayat 120. Tafsirnya. Setan itu menjanjikan pada mereka panjang umur, dan meniupkan angan-angan kosong, tercapainya cita-cita di dunia, dan bahwa tak ada hari kebangkitan dan pembalasan, dan tidaklah apa yang dijanjikan setan itu, seperti yang disebutkan tadi, kecuali tipu daya belaka, atau kosong semata. Ayat 121. Tafsirnya. Mereka itu tempatnya ialah neraka jahanam dan mereka tak dapat menghindarkan diri daripadanya. Ayat 122. Tafsirnya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai, kekal mereka di dalamnya buat selama-lamanya. Itu adalah janji yang benar dari Allah, artinya Allah telah menjanjikan demikian kepada mereka, dan Allah pastilah akan menepati janjinya. Dan siapakah lagi, maksudnya tak ada lagi, yang lebih benar dari Allah ucapan, perkataan, dan janjinya. Ayat berikut turun tatkala kaum muslimin dan golongan ahli kitab membangga-banggakan diri mereka. Ayat 123. Tafsirnya. Tidaklah masalahnya tergantung kepada angan-anganmu, dan tidak pula angan-angan ahli kitab, tetapi kepada amal soleh. Siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan, ada kalanya di akhirat dan ada kalanya di dunia, dengan cobaan dan bala bencana sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, dan tidaklah akan dijumpainya selain dari Allah pelindung yang akan melindunginya, dan tidak pula pembela yang akan membelanya. Ayat 124. Tafsirnya. Dan siapa yang mengerjakan sesuatu dari amal soleh, baik laki-laki atau wanita dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk, ada yang membaca dalam bentuk aktif dan ada yang dalam bentuk pasif, ke dalam surga dan tidak akan dianiaya walau sedikit pun, walau sebesar lubang kecil sekalipun. Ayat 125. Tafsirnya. Dan siapakah? Maksudnya tidak seorang pun, yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya, artinya, ia tunduk dan ikhlas dalam beramal karena Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan, bertauhid, serta mengikuti agama Ibrahim yang sesuai dengan agama Islam, yang lurus, menjadi hal, arti asalnya jalan condong, maksudnya condong kepada agama yang lurus dan meninggalkan agama lainnya. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya, yang disayanginya secara tulus dan murni. Ayat 126. Tafsirnya. Dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, baik sebagai kepunyaan, maupun sebagai makhluk dan sebagai hamba. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu, maksudnya ilmu dan kekuasaannya yang tetap melekat dan tidak terpisah-pisah daripadanya. Sadaqallahul Azim.